Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Season City, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam Night with Jesus malam hari ini. Sama aja kita mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, Raja kita, sambil kita persiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya saudara kekasih Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Kusanjung, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan kusanjung, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung, oh kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembahmu Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
segenap hati kita. Mari kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau kami sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini. Hanya Engkau yang layak dipuji, dimuliakan dan disembah. Tuhan, biarlah Engkau dengar semua pujian yang kami naikkan padamu. Dan biar malam hari ini menjadi waktu yang khusus. Kami kembali boleh dilawat oleh Tuhan. Kami boleh kembali merenungkan tentang kebesaran-Mu Tuhan. Dan Allah yang menyelamatkan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Selalu beserta dengan kami. Dengan keluarga kami. Seluruh isi rumah kami. Seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohon lindungi dan berkati mereka. Kami berdoa di tengah situasi zaman yang tidak stabil ini Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami. Biar kami terus boleh dikuatkan oleh Tuhan. Ditolong, ditopang oleh Tuhan. Agar kami bisa melalui perjalanan hidup di tengah dunia saat ini. Di tengah pandemi ini. Di tengah banyak ketakutan, kekhawatiran. Biarlah kekuatan kami hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Itulah yang menjadi keyakinan kita dalam perjalanan hidup kita. Sama aja kita naikkan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di NWJ hari ini ya. Saudara, saya berharap kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, dan hidup dalam penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ya, teristimewa di era-era COVID-19 seperti saat ini, ada orang bilang ini era new normal ya. Kita memerlukan kekuatan, kita memerlukan sebuah backup khusus saudara-saudara ya dari Tuhan, yang mana kita harus tahu bahwa memang Tuhan itu selalu membackup kita, Tuhan itu selalu menyertai kita. Perjalanan iman kita itu selalu penuh dengan tahapan-tahapan dalam pertumbuhannya saudara ya. Dimulai sejak kita awal percaya kepada Tuhan ya. Nah, rasa-rasanya semua yang kita minta, semua yang kita perlukan itu kita dapat saudara ya. Lalu berjalan bertahun-tahun kemudian, ternyata iman Kristen kita itu dituntut oleh Tuhan untuk bertumbuh dan bertumbuh saudara ya. Seperti tanaman, kita siram dia, kita harapkan dia bertumbuh. Seperti sebuah tanaman buah-buahan ya, kita siram, kita pupuk dia, kita harapkan dia bertumbuh. Sampai suatu ketika ia berbuah, bahkan harapan kita berbuahnya lebat. Nah seperti itulah iman Kristen saudara. Iman yang harus bertumbuh, iman yang bukan saja penuh dengan daun-daun, tetapi juga menghasilkan buah. Artinya bahwa iman Kristen kita, kehidupan kekristenan kita itu jangan hanya berhenti di iman Kristen anak sekolah minggu ya kan. Iman Kristen anak sekolah minggu itu apa kata guru sekolah minggunya, bagi dia iya-iya aja. Tak peduli guru sekolah minggu itu salah ngomong saudara, sehingga menyampaikan sebuah pengajaran yang keliru atau menyimpang.
Tapi bagi murid sekolah minggu itu benar gitu loh ya. Kenapa? Karena murid sekolah minggu belum punya kemampuan untuk menyelidiki atau beranalisa dan lain sebagainya, saudara, sehingga itu dia terima. Nah, kebayang nggak jika kita yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, namun iman kita itu iman sekolah minggu? Ya jangan ya, saudara ya. Nah, oleh sebab itu di kesempatan hari ini saya akan membagikan beberapa tahap perkembangan iman orang percaya. Yang pertama itu ada iman ya, tapi imannya yang masih kecil lah ya, iman yang masih anak-anak, iman yang masih baru-baru bertunas begitu ya. Matius 8 ayat 26 mengatakan kepada kita, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi di antara murid-murid yang ada di perahu itu ada yang kurang percaya, saudara. Sudah percaya tapi percayanya itu masih kurang, saudara ya. Kurang percaya kepada kuasa Yesus, kepada penyertaan Yesus, kepada kemampuan Tuhan. Yang kedua, sering merasa ketakutan. Berbagai persoalan hidup mudah membuat mereka merasa takut ya, akhirnya takut keluar rumah, takut beraktivitas. Takut di sini bukan berarti ketika dia tidak boleh takut ya, berarti dia nekat, enggak saudara. Tapi ini berbicara tentang ketakutan yang menguasai kita. Ketakutan yang mengikat kita begitu rupa sampai akhirnya ketakutan itu membuat kita sakit, membuat kita tidak bisa berkreasi, membuat kita tidak bisa bahkan memuji Tuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang seperti ini dalam tahap iman seperti ini akan melihat persoalan lebih besar daripada kuasa Allah. Dia melihat persoalan itu lebih besar daripada kuasa Allah. Mereka sering lebih melihat besarnya persoalan ketimbang besarnya kuasa Tuhan, ya kan? Dia mungkin nyanyi lagu Tuhanku terlebih besar, ya kan? Namun dia balas juga masalahku juga besar, begitu. Tuhan besar, tapi masalah juga besar. Seringkali masalah menjadi lebih besar daripada Tuhan. Saya teringat ketika suatu saat di dalam pesawat, saudara, pesawat itu mengalami sebuah badai, turbulensi, saudara. Wah, banyak orang yang teriak ya. Teriaknya bagus-bagus. Pokoknya teriak-teriak itu penuh dengan ungkapan agamis gitu ya. Ada yang berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus saya percaya. Tapi 2 detik kemudian dia teriak, mati aku, saudara ya. Jadi berteriak Tuhan Yesus tapi berteriak juga mati aku dan lain sebagainya. Panik, apa-apa panik gitu kan ya. Giliran berita COVID-19 masuk Indonesia langsung terjadi yang namanya panic buying gitu kan ya. Belanja borong, panik seolah-olah gak akan kebagian makanan saudara ya kan. Ada kesulitan sedikit langsung panik dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen seperti para murid. Sekalipun hidup dekat Yesus, tapi sebenarnya tidak memiliki iman kepada Yesus. Nah, saya nggak tahu di mana posisi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi ini adalah iman orang Kristen yang belum dewasa, begitu ya. Ciri-cirinya ini mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang salah gitu ya. Imannya mudah goyah. Belum punya pegangan yang jelas sehingga sering bingung menentukan ajaran Kristen yang benar gitu ya. Sekali ada ajaran yang misalnya tuh tentang ngetren perjamuan kudus gitu kan. Roti dan anggur bisa menyembuhkan. Nah, dia ikut begitu ya. Roti dan anggur menyembuhkan. Roti dan anggur menolong dia untuk diselamatkan. Wah, dia ikut juga begitu kan ya. Artinya ada tren apa dia ikut begitu. Ada tren juga tentang nama Allah. Nama Allah itu bukanlah Allah yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi oleh agama yang lain. Nah, dia ikut juga begitu ya. Ujung-ujungnya dia diseret ke dalam sebuah agama yang namanya agama Yudaism. Saudara, macam-macam ajaran yang mengombang-ambingkan orang Kristen yang imannya masih lemah. Dia mudah jatuh kalau melihat orang Kristen lain jatuh, gitu ya. Allah dia jatuh, aku juga jatuh, begitu ya. Aduh, ini orang Kristen kok bisa jatuh, gitu ya. Seringkali melihat orang Kristen yang lebih senior itu sebagai patokan gitu ya. Kalau yang senior berbuat salah, ya ikut-ikutan berbuat salah. Kan dia juga bisa. Dia udah lama loh di gereja. Orang Kristen senior. Masa aku yang junior gak bisa? Begitu kan dia mencari perlindungan ya.
lalu belum punya prinsip seperti yang diajarkan Yesus, ikutlah ajarannya tetapi jangan ikuti tingkah lakunya. Nah, orang yang imannya lemah ini akan mengikuti tingkah laku, bukan mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, itulah iman yang lemah. Nah, tapi di dalam Alkitab juga dituliskan ada iman yang mati. Bapak Ibu Saudara ya, iman yang mati. Yakobus 2 ayat 17 menjelaskan kepada kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman yang mati. Mati, saudara. Jadi selain iman itu lemah, iman itu mati, saudara ya. Iman yang mati adalah iman yang tanpa perbuatan. Jelas sekali dikatakan di dalam Yakobus ini. Contoh ya, percaya Yesus tapi hidupnya nggak berubah. Gitu ya, udah bertahun-tahun hidupnya nggak berubah ya. Dia jatuh bangun dalam dosa yang itu terus menerus ya. Sudah minta ditumpangi tangan gitu kan ya. Tapi ya seminggu kumat lagi ya. Saudara, masih seperti hidup lama gitu. Percaya yang sejati selalu disertai perubahan hidup. Itu seharusnya menjadi iman yang benar. Dari gelap menuju terang begitu. Jangan dari gelap baru mau terang udah gelap lagi gitu ya kan. Aduh saudara. Lalu kemudian yang berikut ciri-cirinya percaya pada pemeliharaan Allah tapi nggak mau bekerja, ya nggak mau berjuang, gitu ya. Padahal Firman Tuhan berkata berdoa dan bekerja. Ia tahu Allah memelihara, tapi dia tidak mau berjuang, dia tidak mau berusaha. Yang dilakukan hanya berdoa, berdoa dan berdoa saja. Lagu favorit daripada orang yang punya iman yang mati ini adalah doa mengubah segala sesuatu, gitu ya. Doa mengubah segala sesuatu. Gak salah dengan lagu ini, tapi lagu ini nampaknya kurang, saudara. Kenapa? Karena doa seharusnya mengubah diri kita sehingga Tuhan memperlihatkan kepada kita apa yang bisa kita ubah. Tuhan memperlihatkan kepada kita apa yang gak bisa kita ubah, tapi kita menghadapinya bersama dengan kekuatan Tuhan. Apa yang bisa kita ubah, hidup kita berubah. Kita mengubah keadaan bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa berubah, kita yang berubah, kita menyesuaikan diri dengan keadaan, saudara ya. Nah, orang yang cuma berdoa saja tapi tidak pernah berbuat, maka orang itu sebenarnya pendusta, saudara ya kan. Dia berdoa tapi dia tidak melakukan doanya. Tuhan aku mau sehat, tapi dia tidak pernah menghidupi doanya. Makannya samcen melulu, makanya gulanya 2 kilo, makanya menteganya setengah kilo, saudara ya. Dia berdoa untuk sehat, dia berdoa untuk sukses. Tapi bangunnya setiap hari jam 12 siang, saudara ya kan. Dia berdoa untuk sukses, berdoa untuk berhasil, berdoa agar cita-citanya tercapai. Tapi ia tidak pernah menghidupi doa-doanya. Ini berdusta Bapak Ibu Saudara. Beriman itu seharusnya aktif Bapak Ibu ya, bukan pasif ya kan. Nah yang berikut saudara, setelah iman yang mati ada juga iman yang sia-sia. Saudara ya, wah kok bisa ya iman sia-sia ya. Saudara dalam 1 Korintus 15 ayat 14, di sana dikatakan dengan jelas kepada kita ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, kata sia-sia di sini juga berarti kosong atau tidak berguna, ya. Ini adalah iman orang yang percaya setengah-setengah pada berita Alkitab. Saudara, di sini dikatakan bahwa ada orang Kristen mula-mula yang percaya kepada kelahiran Yesus dari anak darah Maria, tetapi tidak percaya pada kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saudara. Nah, keyakinan yang setengah-setengah ini menurut Rasul Paulus itu sia-sia, saudara ya kan. Di satu sisi ia percaya pada kelahiran Yesus, di sisi yang lain dia tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini namanya sia-sia. Ia percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, tapi dia tidak hidup mengasihi. Ia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang suka mengampuni dan mengampuni dia sampai hari ini. Tapi dia tidak mau mengampuni orang lain. Ia percaya itu Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus. Tapi dia tidak mau hidup benar, dia tidak mau hidup kudus. Nah ini namanya iman yang sia-sia. Yang berikut dikatakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Barnabas adalah contoh orang yang penuh iman. Dan ciri-ciri mereka yang penuh iman adalah ya harus baik pasti. Orang baik, sekali lagi di sini baik bukan berbicara moralitas. Bukan berbicara perbuatan baik ala dunia, bukan saudara. Tapi baik karena tulus,
baik karena kebenaran firman, baik karena Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya itu yang menuntun hidupnya untuk hidup menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kelakuannya baik, karakternya baik, saudara. Sifat-sifatnya baik, bukan hanya yang terlihat saja yang baik, tetapi yang di dalam itu baik, ya kan? Pikirannya, hatinya, saudara. Ada orang yang senyum-senyum kan? Senyum-senyum tapi dalam hatinya. Makanya ada peribahasa berkata, dalamnya hati siapa yang tahu, gitu kan? Jadi, ini baik berarti berbicara dari luar sampai ke dalam, dari dalam memancar keluar. Dan penuh dengan kebenaran. Ya, Roh Kudus selalu menuntun hidupnya. Ya, dituntun oleh Roh Kudus. Setiap hari dituntun oleh Roh Kudus dan kebenarannya. Artinya Roh Kudus tinggal dalam diri orang itu dan ia taat. Ia selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Ketika dia membaca firman Tuhan, maka ia melakukannya, ia menjalankannya. Ini tidak mudah memang, tetapi sepatutnya orang Kristen adalah orang yang seperti demikian. Hidupnya dituntun oleh Roh Kudus setiap saat. Nah, ada juga iman yang teguh, saudara ya, di dalam Kolose 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, iman yang teguh inilah yang seringkali dibutuhkan di zaman-zaman atau di hari-hari ini. Saudara, iman yang teguh itu memiliki ciri-ciri seperti berikut, saudara. Bertahan di dalam kesulitan. Orang yang mampu bertahan dalam kesulitan itu orang yang memiliki iman yang teguh. Orang yang imannya teguh tetap bertahan meskipun diserang badai kehidupan yang dahsyat. Ia tidak menyerah pada keadaan, tetapi mampu mengatasi keadaan. Bahkan bukan saja mengatasi keadaan, tapi ia mampu mengubah keadaan yang buruk, mengubah keadaan yang tidak baik itu menjadi sebuah keadaan yang baik, menjadi sebuah keadaan yang membawa kemenangan dalam hidupnya, saudara ya. Seperti burung Raja Wali melihat badai itu, dia malah memanfaatkan badai itu. Dia tidak lari dari badai, karena semakin dia lari maka badai itu akan memporak-porandakan sayapnya dan tubuhnya. Namun ia mendekat, dia datang, dia naik lebih tinggi dan akhirnya ia mengatasi badai. Yang kedua, ia memanfaatkan badai. Yang ketiga, dia menjadikan badai itu sebagai sebuah keuntungan dalam hidupnya. Luar biasa ya. Dia bisa terbang, dia bisa pergi ke arah yang jauh. Bahkan menemukan sarang yang paling tinggi ya, yang tak bisa dicapai oleh binatang manapun di muka bumi ini. Saudara, orang yang memiliki iman teguh itu juga tidak akan mudah berpindah ke lain hati, gitu ya kan. Kebanyakan orang Kristen hari ini tuh ya bisa gini ya. Aduh di gereja sana tuh, ajarannya bagus. Ya. Gereja itu tuh bagus gitu ya. Sehingga dalam 1 tahun mungkin dia udah 2-3 kali pindah gereja gitu kan. Nah sebenarnya ciri-ciri orang Kristen kayak gini, ini udah sebenarnya gak beda jauh dan sedikit lagi. Dia bukan cuma berpindah gereja, tapi dia bisa berpindah iman ke lain hati. Dia bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan yang benar. Iya saudara, itu sangat terlihat sekali. Nah, orang-orang yang punya iman yang teguh akan tetap bertahan dan setia di dalam rumah Tuhan, saudara ya. Orang yang teguh imannya juga tidak mau meninggalkan Tuhan lalu berpaling ke ilah lain. Meskipun hidupnya sulit, ia puas dengan apapun yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia tidak mudah percaya kepada dukun-dukun, kepada tahayul, kepada orang pinter. Kenapa? Karena imannya teguh, gak bisa bergoncang, gak bisa goyang, saudara. Nah, saudara, di zaman seperti ini, di era COVID-19, saudara, apakah iman kita kuat? Apakah iman kita masih teguh? Saya percaya tidak ada cara lain yang membuat iman kita teguh. Kita sendiri tidak mampu. Hanya firman Tuhan, Roh Kudus sajalah yang meneguhkan kita, yang terus memelihara kita. Asal kita mau hidup dalam kebenarannya, saudara. Di dalam firman dan kebenarannya, saudara ya. Jadi, misalnya ada orang yang tawarkan di sana, ada agama yang bisa membayar lunas hutang kita. Waduh, kok kita percaya gitu ya? Yang benar sih, masa utang kita itu bisa dibayarin sama agama, sebuah kepercayaan? Gak bisa. Kita berhutang, yang bayar ya kita dong, gitu kan? Itu logika sederhananya kok, iya kan? Tapi kita meminta Tuhan menguatkan kita, memampukan kita. Membuat orang yang kita hutangin itu bisa
memberi keringanan, ya, cicilan ringan, ya kan? Di samping itu kita meminta Tuhan agar Tuhan membuka jalan dalam pekerjaan kita sehingga kita membayarnya, itu yang benar. Kalau ada agama yang mengatakan sini percaya pada kami maka utangmu lunas, itu udah gak benar ya kan? Itu udah ajaran yang tidak benar dan menyimpang, saudara ya. Yang berikut adalah orang yang kaya dalam iman. Ya, kaya dalam iman itu terambil dari Yakobus 2 ayat 5, saudara ya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara, orang yang kaya iman ini melebihi orang yang kaya uang. Ya. Kaya uang, hidupnya dipengaruhi oleh uang. Kaya harta, hidupnya dipengaruhi oleh harta. Naik turunnya uang, hidupnya naik turun. Naik turunnya harta, hidupnya naik turun. Inflasi, devaluasi, krisis moneter, maka hidupnya pun bergoyang. Hidupnya pun akan dipengaruhi seperti itu. Orang yang kaya iman memiliki ciri bergantung total kepada Allah. Artinya bahwa hanya Allah yang menjadi sandaran hidupnya. Saudara ya. Hanya Allah yang menjadi sandaran hidupnya. Terkadang kepemilikan, terkadang fasilitas yang mumpuni membuat kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh dengan Tuhan. Mengapa? Kita semakin dekat dengan semua yang mengelilingi kita. Harta kita dan lain sebagainya, saudara yang hebat. Tidak salah memiliki harta. Tapi Anda bayangkan ya, orang yang semakin punya banyak harta, dia akan semakin takut mati. Dia semakin takut berjumpa dengan Tuhan. Mengapa? Dia takut berpisah dengan hartanya. Seluruh aset yang sudah dia peroleh, dia belum sempat nikmati. Jangan buru-buru mati gitu loh. Ya kan? Anda bayangkan orang yang tidak punya apa-apa, bagi dia mati besok sekarang sama aja. Kita tidak berbicara tentang hukum seperti itu tentunya. Tetapi kita sedang berbicara bahwa Allah adalah sumber, satu-satunya sumber bagi orang percaya untuk kita menyandarkan seluruh hidup kita. Mengapa saudara? Karena segala harta jasmani di dunia, materi di dunia ini suatu saat itu bisa berubah tiba-tiba. Dia bisa berubah karena kehilangan nilai, devaluasi, krisis moneter. Bisa-bisa orang mau membeli kopi itu membawa uang 2 karung saudara ya. Anda bayangkan ya. Udah menjadi krisis inflasi gila-gilaan saudara. Nilai tukar itu menjadi tidak berarti. Anda beli kopi dengan uang 2 karung. Padahal kalau dalam situasi normal 2 karung itu bisa beli 2 mobil saudara ya. Tapi dalam keadaan yang tidak bernilai sama sekali, di mana ekonomi anjlok luar biasa, Anda bawa 2 karung untuk beli kopi, minum di kafe. Anda bayangkan Anda minum sambil menangis. Alhasil kopi itu rasa asin saudara. Kenapa? Karena bercampur air mata. Aduh, minum kopi dengan uang 2 karung. Bapak ibu saudara, hanya Allah tempat kita bergantung. Lalu orang yang memiliki iman yang kaya saudara, dia murah hati. Gitu ya kan? Murah hati. Dan murah hati itu tidak didasarkan pada dia kaya atau banyak uang saudara. Sekali lagi, tidak menjadi ukuran orang yang banyak uang akan menjadi murah hati. Enggak saudara. Terkadang orang yang semakin banyak uang, semakin kaya raya, semakin pelit, dit. Ya. Oh saudara, ini sudah banyak terbukti di mana-mana ya. Ia dikatakan kaya karena ia murah hati. Ia bersedia berbagi dengan orang lain. Saudara ya, di era COVID-19 kita lagi susah, tapi kita mau berbagi. Bisa nggak? Bisa aja. Berbagi itu terlalu luas. Tidak perlu harus berbagi uang. Anda berbagi kasih, Anda berbagi senyum, Anda berbagi nasihat, Anda berbagi firman, Anda berbagi makanan. Anda punya kemampuan masak ABC, Anda masak lebih sedikit dari porsi keluarga Anda bagikan ke tetangga, Anda bagikan ke orang yang membutuhkan. Itu kaya dalam iman. Iya kan? Berbagi sukacita, saudara. Orang yang sedang sedih, Anda berikan dia penghiburan. Orang yang sedang putus harap, Anda berikan dia pengharapan. Itu kaya dalam iman, saudara. Mungkin Anda juga sedang sedih, betul. Anda mungkin juga sedang kehilangan harapan, betul. Tapi ketika Anda punya iman yang kaya, maka situasi dalam hidup Anda itu tidak akan pernah menutup jalan, menutup pintu untuk Anda berbagi. Saudara, ada banyak orang di luar hari ini yang membutuhkan pertolongan daripada kita orang percaya. Bukankah ketika kita mau menolong orang lain, maka di saat itu hidup kita bergairah. Hidup kita punya sebuah tujuan dan sasaran yang jelas, yaitu untuk menolong orang lain. Masakan kita tidak ditolong oleh Tuhan? Saudara ya, yang terakhir saudara, iman yang kudus.
Iman yang kudus, saudara. Ada banyak orang yang punya iman, beriman tapi itu dipamer-pamerkan. Iman bukan berbicara tentang sebuah kehebatan, enggak. Tidak ada kehebatan apa-apa dalam iman kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Tuhan. Saudara, Abraham dipanggil itu sebagai seorang penyembah berhala. Dia tidak ada hebat-hebatnya, saudara. Dia penyembah berhala namun dipanggil sebagai bapak orang beriman oleh Tuhan. Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul bukan karena dia hebat, dia seorang penganiaya jemaat. Masih ingat dalam perjalanannya menuju Damaskus untuk memperoleh surat izin untuk membasmi orang Kristen, saudara. Namun di tengah jalan itu dia ditangkap oleh Tuhan. Bukan orang baik, bukan orang hebat. Namun semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Paulus berkata, apa sih yang bisa dia banggakan? Semua cuma kasih karunia Tuhan. Nah, ada orang yang sedikit ketika dia berdoa masalahnya beres, dia bilang, ini karena aku berdoa masalahku beres. Waktu itu aku sakit, aku berdoa sakitku sembuh, luar biasa. Dia mulai lupa siapa dirinya. Dia mulai lupa imannya itu dipamerkan, imannya itu dipertunjukkan ya. Dan dia berkata, aku orang yang paling kuat imannya. Saudara, iman yang kudus. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah iman yang kudus. Kita harus membangun iman kita agar semuanya hanya Allah yang dimuliakan, hanya Allah yang ditinggikan. Bukan demi keuntungan diri dan gagah-gagahan diri. Bapak Ibu Saudara, seperti apakah iman kita di era-era COVID-19 ini? Seperti apakah? Saya berharap jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak punya iman. Saya berharap jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang kerdil. Iman yang lemah, iman yang buta, iman yang mati, saudara, iman yang lemah dan seterusnya. Saudara, tapi saya berharap kita memiliki iman yang kudus, iman yang kaya, iman yang kuat, iman yang selalu bersandar kepada Tuhan, saudara. Karena itulah kehidupan orang percaya. Tuhan melihat buah-buah kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita berbuah atau tidak? Kiranya era COVID-19 ini semakin menjadi batu uji buat kita. Apakah kita punya iman atau tidak? Apakah kita punya iman atau tidak? Saya pikir-pikir COVID-19 ini begitu lama ya. Kenapa kok gak pergi-pergi? Ya, karena ia pengen menemukan orang-orang yang punya iman. Yang bisa dibuktikan justru bukan dalam keadaan yang lancar, bukan dalam keadaan yang normal. Tapi diuji, dibuktikan dalam keadaan yang tidak normal. Dalam keadaan yang pahit, dalam keadaan yang kering, dalam keadaan yang tandus, dalam keadaan yang bagaikan di tengah-tengah padang gurun pasir. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sedemikian rupa agar hati setiap kita memperoleh hati yang bijaksana. Bersama
menghitung hari-hari, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong kami, hadir dalam kehidupan kami, di setiap detik, di setiap waktu, bahkan di setiap musim kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat setiap persoalan, setiap pergumulan, bahkan setiap langkah kehidupan kami hari demi hari sebagai sebuah wujud penyertaan Tuhan yang ajaib, bahkan sebagai wujud daripada pembelajaran kami, kesempatan kami untuk belajar semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami sudah menyelesaikan program Night with Jesus. Kami akan beristirahat. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memulihkan hidup kami, Tuhan yang menguatkan kami untuk terus menerus berjuang di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, melewati masa-masa COVID-19 hari-hari ini, bahkan sampai di waktu-waktu mendatang. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu nyata, bahkan sempurna bagi hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa. Amin.